Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Delvano Karis. Dan hari ini aku mau, gelap. Hari ini aku mau ke rumah Benny temenku. Dan itu adeknya tuh dulu mondok di Sarang. Bukan dulu, sekarang lagi mondok di Sarang. Dan dia lagi pulang. Dan aku mau sama teman-teman kumpul bareng di sana. Kita mau kaji satu kitab. Kalian ikutin aja. Dan aku mau bikin satu kuis di sana. Nanti kalian ikutin aja. Sekarang aku mau TW dulu. Oke, jadi aku berangkat sendiri. Adekku lagi katanya lagi capek, jadi aku berangkat sendiri. Rumah Benny itu dekat dari rumahku, jadi kayak 5 menit doang. Dia tuh di dekat Undip guys. Masuk mobil dulu. Wow, gelap sekali. Bentar aku nyalain lampunya, nyalain mesinnya. Oke. Dan di sana tuh udah ada temen-temenku kajian dan teman-temanku bisnis juga, dan aku mau bikin bisnis sama mereka bareng. Bisnis apa? Ntar kalian tunggu aja. Stay tune di Instagramku di sini nih. Nah, di situ. Jadi kalian pasti bakal suka sama yang bakal aku keluarin. Oke, aku pakai setel dulu. Oke guys, aku nyetir dulu karena gelap, udah malam, dan aku sendirian jadi nggak ada yang megang kamera. Ntar aku langsung lanjut aja waktu udah sampai rumah Benny. Kalau udah ketemu adiknya Benny dan lain-lain. Oke guys. Aku sudah sampai ke rumah. Assalamualaikum. Ke rumah Benny Pratama, YouTuber handal. Ini YouTuber paling terkenal se Semarang. Ini adiknya guys yang pondok di Sarang, yang kita cerita. Dan ini Dino. Jadi kenalin malu-malu. Ini adiknya Benny ini ngaji di Sarang di tempat siapa, Ben? Siapa? Itu di tempat siapa? Pondoknya siapa, Ben? Kamu yang tahu di sini. Nggak mungkin. Siapa, Ben? Cerita dong, Ben. Cerita, Ben. Nanya sama dia. Kamu di tempatnya siapa? Gustino. Apa ya? Oh, Masya Allah banyak banget makanan. Mbah Maimun. Wow, Mbah Maimun. Kamu udah pondok berapa lama? Ini aku mau tanya-tanya dia tentang gimana sih mondok, gimana sih enaknya mondok. Aku mau mengulik dia, Ben, di malam ini, Ben. Ya. Kan stigma orang tentang mondok tuh kayak gimana, gitu. Jadi udah dapat itu? Apa? Udah dapat stigma di masyarakat? Ya aku makanya tanya dia. Oh, stigma di masyarakat, mondok, udah dapat aku. Melewati masyarakat dan teman-temanku kan. Kalau mondok itu kan anak nakal harusnya dipondokin, bener nggak? Kayak buangan, pondok itu kayak iya kan? Ya, tempat terakhir. Tempat terakhir gitu kan. Kalau orang nakal harusnya di pondok. Kalau pondok ntar jadinya ustadz dan lain-lain, nggak bisa sukses dan lain-lain. Gitu kan? Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Kayak gitu kan yang ada di masyarakat. Rata-rata pandangan orang gitu. Ya enggak, kalau aku bilang stigma itu persentase mikirnya kayak gitu, nggak semua. Mayoritas. Nah, jumhur. Nah, aku mau tanya-tanya, tapi kita ngaji dulu. Iya. Habis itu aku bakal tanya gimana sih di kehidupan di pondok dan lain-lain. Halo guys, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Enggak akan rekam di sini, ada Ustadz Faris soalnya. Udah siap. Ya Faris ya. Hari ini mau nge-share ilmu apa, Faris? Faris ilmu poligami kan? Apa? Faris tuh dari kemarin ngomongnya ilmu poligami gitu. Oh gitu terus ya? Poligami gitu. Gitu ya, Faris? Yaudah guys, aku cut dulu videonya. Ntar kalau kita udah santai, baru kita lanjutin lagi. Bye. Selesai bahasan hadis pertama. Ada 40 hadis. Bengi iki ya paling telu. Telung hadis cukup. Ingat iki wae tak. Nah, aku iso teman kan aku ngentara ke kanca-kancaku. Mesake sing liya nah aku biasanya 50 80. Ya wis. Jangan semalam ya. Malam rupa. Kalau itu sampai subuh loh. Kalau itu sampai subuh loh. Sampai rumah boleh siap aku. Nah, hadis kedua al-hadis susani. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajir ar-rajir rahmatullah taala aqrab ila Allah taala min al-abid al-muqnit. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-fajir ar-rajir rahmatullah. Seorang yang ahli maksiat, yang selalu berharap rahmatnya Allah, aqrabu ila Allah taala min al-abid al-muqnit. Itu lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang memutus harapan orang lain. Kurang lebih loh ya, ini kurang lebih ya. Iya. Putusannya kayak cara tobat diterima cara ya. Wah, terus kakek dosa wis ora bakal ditampa ngono kuwi. Tapi bahaya kuwi. Walaupun dia ahli ibadah. Guys, kita udah selesai. Terima kasih buat adiknya Benny karena telah memberi ilmu malam ini. Dan makasih buat Benny udah memberi suguhan yang banyak kayak gini. Kopinya. Suguhan sama ilmu tuh mending mana sih?
Enggak, ya kan? Harta. Ilmu ya? Harta. Oh, Din, aku tanya harta suguhan sama ilmu mending mana? Dia bilang ilmu. Berarti apa yang diberi dia sama diberi dia mending yang diberi dia gitu kan. Dia menyombongkan diri secara tidak langsung. Kaget aku. Aku udah nyokone adikmu yang ora. Gue ora nyokone adikmu itu. Ini karena kenal aku sama Dino jadi kayak gini. Iya. Ya. Pengaruh cepet banget yang berguna. Cepet banget. Di pondok 9 tahun, kenal aku cuman baru 2-3 bulan, tapi pengaruhnya udah sebesar ini ya kan? Kita mau tanya-tanya sama adiknya Bini. Sama Bini juga, sama Bini yang adiknya mondok. Menurut kalian berdua, kenapa kamu milih mondok gitu? Oi. Iya udah. Iya kan aku mau nanya, kenapa kamu milih mondok gitu kan? Apakah dipengaruhi orang tua, apakah dipengaruhi Beni, ataukah dipaksa sama orang tuamu kayak kamu harus mondok ya karena kamu nakal gitu. Itu kenapa kamu pilih mondok? Sebenarnya sih awal-awal dulu tuh ngerasa asik aja sama ngaji. Ngerasa asik sama ngaji? Kan menurut orang lain ngaji tuh bosen gitu. Kok kamu asik? Iya, mungkin beda-beda sih ya. Tapi dulu itu sempat ngerasa asik sama ngaji, terus ngerasa asik juga. Awalnya ngerasa asik sama ngaji, terus diajak teman, dibawa sama ke majelis habaib. Di situ ngerasa senang juga. Kayaknya tertarik sama keilmuan, terus punya inisiatif buat mondok. Karena lihat teman-teman juga banyak yang mondok. Berarti kamu mondok tuh bukan karena disuruh orang tua. Kan kalau sekarang zaman sekarang waktu aku masuk Islam tuh kayak banyak orang tua yang kamu kalau nakal aku pondokin ya gitu kan. Kalau sekolahnya bodoh ntar aku pondokin, kalau ranking bawah ntar aku pondokin gitu. Berarti bukan dari hal kayak gitu ya. Bukan. Ya, kalau dari sekolah, beberapa sekolah berakhirnya di pondok. Iya kan biasanya gitu kan. Solusi dari orang tua. Tapi Sekolah sini gagal, sekolah sini gagal. Biasanya ya berakhir di pondok akhirnya. Karena di sekolah nggak bisa berakhir di pondok. Jadi pondok itu bukan apa yang pertama, jalan yang pertama kali ditempuh sama orang tua buat anaknya. Enggak. Sekolah gagal, ya udah mau nggak mau masih ada satu nih, pondok. Bukan pondok dulu, baru sekolah. Penting mana sekolah umum atau pondok? tergantung siapa yang ngomong. Kamu? Kalau aku pondok, Kenapa? Sini duduk dulu. Kenapa pondok? karena aku sekolah Terus? dan aku menyaksikan orang pondok. Aku membandingkan aku dan lingkunganku di sekolah, kuliah, Kamu S1? satu Terus? dibandingkan sama yang di pondok. Manfaatnya? Atau apanya? Maksudnya kan kamu waktu S1, kamu sekolah, kamu punya ilmu banyak kan? Kamu punya ilmu tentang apa yang kamu pelajari. Iya, ada banyak ilmu misalnya. Iya, dia juga pondok. Terus kenapa kamu bisa lebih penting mondok daripada sekolah gitu maksudnya? Pendidikan karakter mungkin. Bukannya sekolah dapat pendidikan karakter? Iya. Nah itu beda apa cara pengajarannya itu kalau di pondok tuh memang ditekankan sekali. Bahkan kalau sama ke guru itu nggak ada istilahnya santri itu gibain kiainya itu nggak ada. Saya dulu pernah SMA. Oh, waktu di SMA kamu gibain guru? Enggak, iya temen. Kalau aku sih bisa nyimbolinnya gini, aku di sekolah, buat aku sepenting-pentingnya ilmu, paling penting ilmu agama. That's why pondok menjadi lebih penting daripada sekolah yang biasa kan. Karena kalau kita sekolah biasa, kita bakal diberi ilmu agama tapi cuma seminim mungkin. Padahal bekal kita untuk nanti hidup di dunia itu adalah ilmu agama, bener ya? Karena saat kita belajar ilmu agama itu kita pasti dapat seakhirat-akhiratnya. That's why pondok menjadi lebih penting, mungkin gitu ya. Berarti gini, kalau orang anaknya nakal masukin pondok, berarti pondok itu sudah menjadi kayak penjara kan? Berarti kayak derajat pondok itu rendah. Hukuman. Bahkan aku pernah menyaksikan kalau itu secara tidak langsung berarti dijadikan satu hukuman. Berarti atau ancaman. derajatnya rendah kan di pondok? Mungkin. Padahal- Secara tidak langsung ngomong kayak gitu. Gimana? Padahal menurut lu gimana? Ya penting lah. Kalau buat aku ya terserah kalau kamu mau jadi dokter, mau jadi siapapun terserah. Tapi landasannya harus kuat. Sebagai manusia yang jadi dokter apa segala macam, landasan akhlaknya harus kuat. Gimana sama manusia, gimana sama Tuhan, ya kan kita kan manusia beragama. Ya udah itu landasannya harus kuat dulu sehingga kalau misal jadi dokter, kalau misal jadi apapun tahu jadi dokter yang baik itu gimana. Dengan ilmu-ilmu agama itu. Iya itu makanya pondok dulu kalau buat aku. Akhirnya kalau buat aku pondok dulu baru setelah itu. Guys, kita ngomong gini bukan berarti dia mondok enggak ya. Di sini aku juga nggak mondok, yang mondok cuma dia. Tapi kenapa kita ngomong gini? Karena di sini kita pengen meluruskan stigma aja untuk orang-orang yang mondok gitu ya. Bahkan biasanya orang-orang kota tuh ngomong kalau orang yang mondok itu kampung. Ya kan misalnya gitu. Aku pernah di posisi itu, no. Gimana? Aku pernah di posisi itu. Aku ngomong ke dia, kamu mondok mau jadi apa? Kamu mondok, terus kamu cari kerjaan. Kamu gak ada gelar apa-apa. Sedangkan zaman sekarang itu minimal S1, minimal apa? Minimal. Nah, itu masih cukup. Terus mau ngapain gitu ya? Padahal jika kita mau ngejar akhirat, dunia diberi gitu kan. Ya. Buktinya kamu S1 mengejar dunia kan. Jadi apa sekarang?
itu dia. Ya pikirannya masih terlalu sempit lah. Iya, sempit ya. Karena gini Bukan. juga, karena kalau aku lihat sekarang faktanya tuh orang menganggap kalau kritis dalam beragama itu siapapun bisa melakukan, padahal tidak. Betul. Nah, itu dia orang yang masih berpikiran bahwa pondok itu kayak gitu, kayak kampungan, ilmunya tidak begitu dibutuhkan, nggak perlu kok pondok jauh-jauh, di rumah aja udah cukup, sekedar bisa baca Al-Quran udah cukup. Dan kebanyakan orang Indonesia kalau ngaji taunya ya baca Al-Quran itu ya. Padahal Ngaji amat sangat luas. Ngaji sampai coba. Makanya sekarang banyak orang yang mengkritisi. Misalnya ada ulama kayak gini berdasarkan kitab ini. Ada orang yang nggak terima. Kitab tuh ya Al-Quran sama hadis aja, jangan kitab-kitab yang lain, biasanya gitu. Loh, kayak gitu kaku banget, apa banget, nggak sesuai sama zaman. Loh, tapi dia di agama yang sama ya, di agama yang Islam gitu katakanlah, sama. Liberal. Berarti kan dia kan kalau misal mengaku Islam kan dia ngikutnya sama Rasul. Gimana dia denger kalimatnya dari Rasul kalau tidak dari kitab sampai zaman ini. Tapi dia tidak menyadari prosesnya. Dia kayak menganggap aku sudah bisa kritis dalam beragama dengan cara memahami terjemah Quran misalnya. Memahami Google. Enggak sesimpel itu dalam beragama. Itu banyak yang orang nggak sadar. Dan banyak orang nggak sadar juga kalau yang paling penting di dunia ini ternyata ilmu agama ya. Iya. Salah-satunya bekal yang paling penting ilmu agama ya. Semua orang bisa menjadi apapun, satu kesamaannya, mati pasti. Dan kamu misalkan gini, kamu sekarang mondok, bisa jadi dokter nggak nanti? Bisa, Bisa jadi arsitektur nggak? bisa, Bisa jadi pengusaha nggak? bisa. Bisnismen bisa nggak? Bisa semua ya. Jadi pondok tidak menghalangi kamu untuk pengen jadi apapun ya. Iya. Berarti pondok tuh bener-bener fondasi supaya akhlak dan ilmu agamanya bagus. Setelah itu kamu berkembang menjadi apapun bebas ya. Iya. Nggak harus jadi ustadz berarti. Enggak. Yang penting kalau di pondok itu ya, pesan dari guru-guru itu sampean itu enggak harus jadi kiai. Boleh jadi pengusaha, Politikus. boleh, ya terserah di pemerintahan boleh, tapi sambil sampean menjalankan itu semua sambil menyebarkan ilmu agama. Oh, dakwah tetap ya dalam kerjaan apapun ya. Yang itu baik bukan untuk dirinya, tapi untuk Memikirkan masyarakat. Masalah mengomentari, seharusnya orang hukum mengomentari orang hukum kan. Jadi orang yang belajar agama yang mengomentari orang semua beragama orang kayak merasa berhak kritis asal dia muslim. Betul. Dia berhak mengkritisi. Jadi kayak fenomena Ulama, gitu kan. apalagi yang dikritisi ulama kan. Tapi karena ketidaksadaran itu kalau Iya, aku betul. karena ketidaksadaran itu. Ini bagus banget sih, ini bagus banget. Kata-kata Dino bagus. Kalau orang mau mengkritisi hakim, ya dia harus paham hukum. Iya, harus Bener paham kan? hukum. Dia harus orang hukum. Orang hukum. Orang mau mengkritisi ulama, dia harus orang yang paham agama. Agama. Kalau kamu sholatnya masih bolong, ada ulama mengeluarkan fatwa, terus kamu kritisi lah kan pekok gitu loh. Bener nggak ya? Iya. Itu sih, itu fenomena yang luar biasa. Siapa lagi kalau misalkan banyak sekarang nih kajian-kajian yang di-share di TikTok, terus komennya mengkritisi semua. Itu gila nih. Yang dikritisi itu sekelas Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, Ustadz Khalid Basalamah. Yang kritis itu orang-orang awam gitu loh. Di bawahnya aku kayak gila ini udah yang kritis orang-orang. Mbak Najih dikritis. Iya, kamu di dikritisi. TikTok. Setiap ada dakwah, komennya gimana? Mana dalilnya? Gila, semua loh. Gila sih. Berarti memang kalau kita mau mengkritisi sesuatu kita harus ahlinya ya. Iya, Bener. Cuma aku sadar banget posisinya mereka karena mereka tidak tahu prosesnya itu ternyata amat sulit gitu loh. Buat mencapai Ilmu. buat mencapai posisi di mana orang pantas buat berdebat tentang agama. Gitu ya, gila. Jadi kayak dokter Panjang lah, Mas, kayak dokter. prosesnya. Dokter ngeluarin paracetamol kan. Yang ngertisin orang hukum. Paracetamol tuh racun dalam tubuh. Kan Gak masuk akal. Itu nggak masuk akal, tapi logika itu belum disadari sama orang-orang yang mengkritisi agama dengan gampang, Betul. mengkritisi ulama dengan gampangnya. Belum disadari, no. Karena menurut mereka bisa baca hadis dimanapun gitu loh. Ya betul. kan? Betul. Dino banget ya itu ya. Dino banget itu. Terus ada lagi yang membandingkan antar ulama. Ulama ini sama ulama ini. Oh, itu nggak kayak gitu, ini nggak kayak gitu. Nah, itu karena ketidaktahuan. Padahal semua ulama tuh pinter, yang bodoh Kita. Betul gitu. Gitu. Betul. Kebanyakan membandingkan ulama di TikTok tuh lihat tuh. Diadu domba ulama, diversusin ini sama ini diversusin, terus yang bawahnya wah ngehujat semua. Gila. Wah, itu hisapnya lama loh. Kalian kelamaan loh, sumpah kelamaan. Itu lama dia, wih sampai lama. Hisap dong kelamaan tuh. Itu merugikan orang lain juga. Iya. Jadi yang antriannya kan tambah lama. Iya, gitu aja. Semoga obrolan ini bermanfaat. Pasti ada manfaatnya dan pasti ada mudaratnya, tapi ambil manfaatnya aja. Makasih buat kalian yang nonton sampai selesai. Terima kasih guys. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.